Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk yang baru bergabung dan semoga sehat selalu. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang hari, pasaran, dan asal-usul penanggalan Jawa. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang watak manusia berdasarkan hari lahirnya. Walaupun dalam kejawen watak manusia itu tidak hanya dilihat dari hari lahirnya, masih banyak juga aspek pedoman yang dipakai untuk melihat watak manusia. Ini akan saya cuplikan sedikit tentang beberapa aspek pedoman yang biasanya dipakai untuk melihat watak manusia. Yang pertama itu yang akan kita bahas nanti, yaitu hari lahir. Hari lahir. Oke. Hari lahir seperti biasa, yaitu hari Minggu sampai dengan Sabtu, ada 7 hari itu. Terus kemudian yang kedua, yaitu dilihat dari pasaran. Pasaran seperti yang saya jelaskan kemarin, contohnya misal Wage, Kliwon, Legi dan sebagainya. Terus yang ketiga itu bisa dilihat dari neptu. Neptu ini adalah neptu gabungan dari hari lahir dan pasaran. Misal seseorang wetonnya Selasa Wage, jadi neptunya itu Selasa ada 3, Wage dan 4, berarti neptunya 7. Nanti akan ada penjelasannya, misal neptu 7 wataknya begini, 8 begini, 9 seperti ini dan seterusnya. Lalu untuk yang keempat itu adalah weton. Oke. Dan weton itu adalah gabungan dari hari lahir dan pasaran. Kalau neptu ini tadi angkanya, kalau weton itu nama hari dan pasarannya. Untuk yang kelima itu bisa dilihat dari huruf pertama. Huruf pertama. Jadi maksud huruf pertama itu dari nama seseorang tersebut. Dan nama pun itu adalah nama kecil ya, bukan nama yang saat ini ya. Misalnya itu seperti ini. Kalau orang Jawa dulu itu terkadang memberi nama anak pada waktu kecil itu orangnya sering sakit-sakitan anaknya, sehingga terpaksa namanya itu biasanya diubah. Dan jika hal tersebut terjadi, maka di sini yang dipakai adalah nama yang diberikan yang pertama, bukan yang kedua. Oke, sekarang yang keenam itu adalah tanggal lahir. Tanggal lahir di sini yang dimaksud adalah tanggal lahir Jawa ya, bukan tanggal lahir Masehi. Untuk yang ketujuh itu bulan lahir. Bulan lahir ini juga bulan lahir Jawa seperti Suro, Sapar dan seterusnya. Tetapi untuk tanggal dan bulan ini jarang banget yang inget ya. Bahkan orang tua yang melahirkan sekalipun terkadang itu lupa. Terus yang ke-8 itu tahun lahir. Tahun lahir itu seperti yang saya jelaskan kemarin, dalam satu window itu ada 8 tahun dan masing-masing tahun memiliki namanya tersendiri. Misal tahun Alif, Ehe, Jim awal dan seterusnya. Dan yang ketiga ini juga jarang sekali orang yang melihat watak itu dengan ini. Alasannya seperti itu tadi. Bahkan orang tuanya sendiri terkadang itu lupa lahirnya di tanggal berapa, bulan apa dan tahun apa, terkadang mereka itu lupa. Untuk yang ke-9 ini yang sangat mudah dilihat, yaitu dari fisik ya. Watak seseorang itu juga bisa dilihat dari fisiknya.
dari ujung rambut sampai ujung kaki itu mempunyai arti tersendiri. Misal rambutnya keriting, oh berarti wataknya segini, gini. Terus rambutnya lurus, itu wataknya ini, seperti itu. Bahkan dari hidung nanti ada alis, ada bahu, dahi dan lainnya itu mempunyai arti tersendiri. Ya, mempunyai arti tersendiri. Jadi ini yang paling mudah dilihat dari fisiknya. Jadi kita tidak perlu tanya lahirmu hari apa, wetonmu apa dan sebagainya, tidak perlu. Cukup kita lihat, oh ini batuknya gini, mohon maaf, dahinya seperti ini, rambutnya seperti ini. Nanti bisa dilihat kira-kira wataknya seperti ini. Oke, untuk aspek-aspeknya ya seperti ini pedomannya biasanya. Dan yang akan kita bahas saat ini adalah yang pertama, watak manusia jika dilihat dari hari lahirnya. Oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama itu hari Minggu. Hari Minggu. Untuk hari Minggu biasanya orang ini itu suka berbohong ya. Suka berbohong, tapi jangan berpikir buruk dulu. Orang di sini suka berbohong itu dalam hal kebaikan, yaitu untuk menjaga perasaan orang lain. Dia itu sering berbohong agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Contoh misal seperti ini, si A ini suka menggambar katakanlah ya. Terus si B ini ditanya sama si A, "Mas, gambarku ini gimana?" Dia bilang, "Oh bagus" dan sebagainya, padahal ini jelek. Tapi kalau dia langsung bilang jelek kan kasihan, nanti tersinggung dianya. Atau selain tersinggung nanti terus pikirannya gimana, stres atau gimana. Seperti itu, dia suka berbohong demi menjaga perasaan orang lain. Terus lagi orang ini biasanya itu pintar. Dan selain pintar, dia itu peniru yang baik. Peniru dalam hal ini terkadang dia itu mempunyai idola, orang yang bijak atau dan sebagainya, dan dia bisa meniru dengan baik gitu. Untuk yang kedua, hari Senin. Untuk hari Senin, orang ini itu biasanya suka berpura-pura. Jadi contohnya itu seperti ini. Sebenarnya juga bukan berpura-pura sih ya, gampang mengiyakan gitu loh. Gampang mengiyakan atau menyanggupi sesuatu yang sebenarnya dia sendiri itu nggak yakin dia mampu gitu. Di dalam hatinya itu sebenarnya dia ragu, tapi karena tidak ingin membuat kecewa orang lain, dia memaksakan. Dan gak jarang dia itu malah buat orang lain kecewa karena ternyata hasilnya gak sesuai dengan harapan orang tersebut. Jadi seperti itu. Terus untuk yang ketiga itu hari Selasa. Untuk hari Selasa dia itu pencemburu. Cemburunya itu gede banget ya. Terus kemudian dia itu hati-hati. Dan tak jarang juga karena dia itu orangnya sangat hati-hati, sering orang bilang itu dia penakut. Padahal sebenarnya dia bukan penakut, dia itu hanya berhati-hati saja. Tuh. Kemudian yang keempat, ya hari Rabu ya. Si Rabu ini biasanya orangnya itu perfeksionis ya. Dia sangat perfeksionis, apa-apa pengennya itu yang bagus. Misal membuat karya sesuatu ya pokoknya yang bagus gitu. Terus selain perfeksionis, dia itu juga terlalu berani. Ya, terlalu berani. Hampir sama seperti yang ini. Cuma dia itu orangnya cukup bertanggung jawab. Dan hasilnya biasanya cukup memuaskan. Gitu. Terus untuk yang kelima, Rabu dan hari Kamis. Nah,
Amis itu orangnya baperan ya, si baper ini orangnya gampang baper, apa-apa pakai perasaan. Terus kalau dia punya usaha atau apa, pengennya itu dia yang instan, pengen banget cepet-cepet dapat hasilnya tuh. Terus gimana ya, orangnya itu nggak mau kalah tetapi seneng kalah gitu, nggak mau kalah tapi seneng kalah. Awalnya kayak ngotot tapi akhirnya itu yowis lah gitu. Terus dia itu penghayal dan tak jarang juga gara-gara dia sering menghayal, khayalannya terlalu tinggi sedangkan kenyataannya tidak bisa sesuai dengan khayalannya, akhirnya dia kecewa. Dia sering mengalami kekecewaan tetapi dia nggak pernah belajar dari situ. Walaupun kecewa yaudah menghayal lagi, besok kecewa lagi, menghayal lagi, kecewa lagi, dan seperti itulah hari Kamis. Kemudian yang keenam, hari Jumat. Hari Jumat ini orangnya, pendiriannya itu bersih dan rapi. Bersih dan rapi. Dan lagi dia itu senang banget dipuji lah. Senang dipuji. Walaupun terkadang gara-gara dia itu senang banget dipuji, nggak jarang juga dia itu rugi. Maksudnya itu rugi di material atau moral. Misalnya contohnya seperti ini, karena dia pengen dipuji akhirnya dia memaksakan untuk membeli sesuatu. Akhirnya mohon maaf ada suara motor. Akhirnya dia itu seperti waduh uangku habis tak buat beli ini gitu. Dan itu bisa bisa dibilang dia mengalami rugi atau gimana, akhirnya menyesal gitu loh maksudnya itu. Kemudian yang ketujuh, hari Sabtu. Yang terakhir hari Sabtu. Oke. Hari Sabtu ini orangnya itu ceplas-ceplos ya. Dia tidak peduli orang lain, pokoknya isi hatinya itu ya udah itu, sampaikan aja. Ya, seperti ini tadi. Kalau yang hari Minggu B itu biasanya misal ditanya hasilnya, wah iya bagus gitu. Kalau untuk ini, wah gambarmu jelek banget, gambar gitu kok bisa gambar enggak gitu. Omongannya itu ada menyakitkan gara-gara kejujurannya itu. Terus dia itu pengennya jadi panutan, pengennya semua orang itu mengikuti seperti dia. Misal dia melakukan sesuatu dengan cara A, ya udah kalau bisa orang lain harus ikut seperti dia. Nah, misalnya seperti itu. Oke, untuk watak manusia berdasarkan hari lahir saya rasa cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa tulis saja komennya di bawah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan untuk bab lain akan kita bahas di video selanjutnya seperti pasaran neptu, watak manusia berdasarkan pasaran neptu, weton, dan lain-lain akan kita bahas di video berikutnya. Sampai nanti saya akan membagikan gimana sih cara orang-orang zaman dulu menghitung jodoh, menghitung hari yang cocok dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita alangkah baiknya mengetahui watak-watak terlebih dahulu agar saat belajar perhitungan tersebut kita tidak kesulitan dan kita sudah paham dasar-dasarnya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Saya ulangi lagi, jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau gimana, silahkan tulis saja komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.